Mami, selamat datang di Omi Chan, obrolan Mami-Mami cantik. Hari ini Mami Julia mengundang dua teman baik Mami Julia seperti biasa, yaitu Mami Hasina, seorang entrepreneur dan influencer, juga Mami Maya, seorang owner cafe. Cafenya apa ya, Mbak? Bentala Coffee and Eatery. Itu di Bintaro ya? Nah, hari ini topik kita adalah bagaimana kita menerima dan mencintai tubuh kita. Nah, citra tubuh yang sehat itu berarti kan kita merasa nyaman ya dengan dengan diri kita, dan nyaman dengan diri kita dan penampilan kita, termasuk dengan apa yang kita pikirkan. Nah, menurut Mami Maya dan kita sebenarnya ya dulu ya, Mami Maya dan saya itu dulu badannya juga Iya, pernah punya body seperti itu. Iya, kita punya body seperti itu. Nah, Mami Maya, aku tanya Mami Maya dulu ya. Waktu mengalami, maksudnya dari punya body yang slim, terus mengalami, maksudnya kenaikan itu, apakah ada gejolak-gejolak emosi yang, aduh, aku mesti gimana gitu nggak sih? Waktu itu kan, kalau aku dulu sempat. Awal ya, karena naik 15 kilo dari yang sebelumnya. Mungkin karena faktor usia juga, metabolisme kan lambat. Betul. Yes. Tapi lama-kelamaan ya kita nikmatin aja, karena selain menjaga kesehatan pasti. Iya. Kalau berat badan itu tidak bisa turun ya sudah. Yang penting kan kita udah usaha berolahraga. Yang penting body and soul itu sudah oke lah menurutku ya. Aku pribadi bahagia gitu dengan sekarang, penampilan juga asik-asik aja, terus orang lain melihat juga oke gitu, karena aku kan tidak pemalas, selalu banyak bergerak ya kan, bukan yang diam di rumah, selalu ada aktivitas. Jadi walaupun badanku cukup dibilang besar, molek ini Kita itu luar biasa soalnya. nggak besar loh, Bukan besar. Molek. body bidadari sih sebenarnya. Sebenarnya maksudnya citra tubuh yang sehat itu bagi, maksudnya wanita itu kan banyak kan memikirkan bahwa citra tubuh yang sehat itu seperti yang ada di sosial media. Enggak gitu. lah. Kalau menurut Mbak Maya atau Kak Hasina, Kurus itu tidak menjamin sehat loh. Bukan berarti kita harus melihat dari gemuk atau kurus. We never know. Kadang-kadang orang yang kurus itu mungkin lebih banyak penyakitnya dibandingin yang gemuk. Kan kembali lagi dari kolesterolnya dan semua. Dan jangan menilai orang dari outernya deh. Yang penting dari dalamnya, dan betul kayak tadi Mami Maya bilang ya, yang penting kita mind and body kita happy dengan apa yang kita punya, dengan kekurangan atau kelebihan yang ada, dan kita sendiri happy, itu no worries. Dan kita sehat, kita olahraga, nggak usah ngejudge dari size ya, kalau aku bilang ya. Size doesn't matter, just like how age doesn't matter. Size doesn't matter. Yeah, it's the pengalaman, the experience, the knowledge that you know kan. You can't judge dari berapa banyak sih rambut putih kita punya. Betul kan, itu juga genetik ya. Bisa juga kita masih muda, tapi udah kita sudah banyak punya rambut rambut putih, putih. kan? So rambut putih itu tidak mencerminkan wisdom atau old kan. Kembali deh, tubuh pun, whether you're big, thin, ideal. What is ideal? Ideal di matanya Mami Ju atau Mami Maya mungkin tidak di mata saya. Ideal di mata saya mungkin tidak sesuai. So it's a matter of how people look at it and how people perceive it. Tapi zaman sekarang ya, maksudnya kan banyak sekali orang itu di-judge dengan penampilan. Kayaknya udah enggak deh, maaf ya. Kalau dulu, nah coba dari segi fashion design juga ya. Kalau dulu model itu diminta harus tinggi, kurus, berbentuk, pokoknya ada size begini. Now no more. Now in fact they do request models yang sedikit ada berisi. Bener kan? Karena market membutuhkan bukan hanya prototype, tapi the actual size. I mean, I don't fit into an extra small. I fit into an S atau M. Kalau semua yang dicontohkan model atau katalognya extra small, mungkin aku nggak beli dong. Karena I know my body is not extra small. Sekarang pun di fashion design mereka harus menyontohkan pakaian-pakaian yang cukup besar. Bahkan sekarang big size, bigger size ada market tertentu, dan sudah ada pasar layannya sosial media untuk big size pun sudah ada.
So I think that was an old phrase where you have to be like 32, 36, 24. Itu udah nggak deh sekarang. And in fact untuk perempuan, I don't know if everybody agrees or not. The more you have a little belly, malahan katanya it's the sign of a woman. You have given birth. You are a true woman. If you have a little belly here and there. Kalau rata papan berarti ya model size yang benar-benar that mannequin. Iya, ada istilahnya kan zero size. But, tapi itu kan kayak mannequin. You're not living, you're not enjoying. Kalau kita mungkin ada turun naiknya ya. Dari M bisa ke S atau ke L. Sempet loh. Waktu hamil anak kedua juga aku naik 23 kilo. Oh wow. Anak pertama hanya naik 8,5 kilo. Anak kedua naik 23 kilo. Iya. And it took time to get back. Tapi kan maksudnya persepsi bahwa tubuh yang ideal, figur citra tubuh yang bagus itu harusnya yang kecil gitu. Sekarang ini harus yang sehat, harus yang antara pikiran dan hati menyatu. Kalau kita sinkron dari pikiran dan hati kita sudah punya tubuh ideal buat kita. Tapi apakah dari teman-teman, maksudnya itu banyak teman juga, apakah dari teman-teman Mbak Maya atau Kak Asina itu berapa banyak yang ya udah kan yang penting gua cantik, maksudnya orang lihat gua bagus gitu, maksudnya maksud bukan dari udah tidak memikirkan size-nya lagi dia harus kecil atau Masih ada. Kalau dari teman-temanku zaman dulu yes. If you're talking about 5 to 10 years before, itu menjadi faktor. Oh, kita harus kembali ke ukuran sekian. Ya kan waktu punya anak juga, we have to get back to our old jeans, we have to get back to this, kita harus rata, kita harus begini. Yes, dulu begitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak have to coming back to a certain size, tapi have to make sure we are healthy, kita bergerak. Kita harus terima ya kita udah jadi mami, sudah punya 2 anak, berarti sudah pasti punya lemak yang melari-lari kiri kanan. Cuman gimana caranya kita hidup dengan pola sehat, makan pola sehat juga, tidur yang cukup, minum air dan olahraga. Yang penting kita balance. Lagi sekarang kan fashion ya, untuk yang big size itu kan udah macam-macam. Model juga udah macam-macam. Jadi disiasati sebenarnya dengan body yang besar itu dengan tampilan luar. Karena we cannot torture ourselves. Olahraga berlebihan juga tidak baik. Betul kan? Jadi kita harus tahu metabolisme tubuh kita, dan kalau kita pakai trainer kita pun akan menganjurkan this is the maximum you can go, you can't go lower than this. Betul kan? Kalau kita pakai nutritionist, kita memang bisa mengatur pola makan, intake kita. Tapi intake kita pun ada certain requirement. Air harus berapa banyak, protein harus berapa banyak. Kalau memang tubuh kita seperti begitu, kita nggak bisa mimpi untuk menjadi somebody else. Ya kalau Mami Maya nih kan selain bisnis kafe kan juga menjahit gitu. Nah tips-tips apa sih biasanya yang diberikan kepada mami-mami yang mempunyai tubuh seperti kita ini gitu? Biasanya sih dari segi warna, model, tapi banyak juga yang big size ya atau berbadan besar itu tetap pede dengan pakaian berwarna atau pakaian terang. Balik lagi sebetulnya ke diri kita, percaya diri kita. Terus model-model baju kan juga bisa mensiasati dari mulai lainnya. Ya sebetulnya itu aja sih. Kan ada orang yang besar terus dengan aksesorisnya yang menarik, jadi tertutup. Iya. Dengan tampilan dia seperti itu. Jangan pikir aku nggak punya lemak loh. Orang kurus belum tentu tidak punya lemak, dan orang kurus belum tentu menjadi yang paling sehat. Tidak menjamin. Tapi aku juga ada. Being a mother of 2, sudah pernah melahirkan 2 kali. Pasti dong ada yang lari-lari kiri kanan. Lemak tersisa ya? Lemak tersisa. Atau kalau aku bilang aku benar-benar problem tuh di perut. Iya. Perut tuh kayak udah ada bemper kedua, bemper ketiga. Bahkan anakku bilang, Mom, you're fat. Untuk anakku, aku termasuk Mom, you're fat. Tapi fat kembali fat, kenapa? You were here. Aku tuh gemuk karena aku melahirkan two of you gitu loh ya. Jadi kita sudah melahirkan, kita nggak mungkin bisa balik flat lagi. Ya pinter-pinternya cari-cari baju. Kalau kita tahu, kayak aku tahu banget, aku perut. I don't emphasize on my stomach, malah cari baju yang rempel-rempel, polos-polos, yang nggak pakai tuck-in lagi. Dan aku nggak mungkin pakai crop top. Nggak mungkin aku mimpi pakai crop top. Padahal kita lihat maksudnya
ideal banget ya untuk ukuran kas. Amin, terima kasih. Tapi aku nggak mungkin pakai crop top, and I belum pede pakai bikini karena I know I don't have a bikini body. Oke. Aku masih punya flaps. Nah kalau Mbak Maya gimana sih sebenarnya waktu kan kita kan ya tau lah kalau kita ketemu teman ya kan selalu kata-kata gemukannya gitu. Selalu kan itu selalu kalau maksudnya. Oh ya, pasti. Nah itu sebenarnya kan kata-kata gemukannya itu kan sebenarnya negatif ya untuk kita punya cita tubuh. Itu membuat kita juga mengalami ya certain orang lah, nggak semuanya mengalami kayak akhirnya apa sih mental health-nya gangguannya emosinya lah ya kan? Pastilah, nggak mungkin kan, nggak boleh memungkiri itu. Pasti Iya. ada pesan ih sebel banget dengan tiap komentar kali itu. kita Tapi tergantung siapa yang ngomong. Iya, tapi balik lagi, sebetulnya balik lagi ke diri kita emang sadar diri kita seperti ini. Tapi kan kita tahu kita udah berusaha, mereka mungkin tidak tahu. Terus kita bawa asik aja, walaupun itu omongannya sempat bikin kita ya pasti ada. Tapi menurutku sih setelah itu, nah sudahlah, ya nggak apa-apa, it's okay. Yang penting gue happy, gue sehat. Aku sih intinya sehat sih. Kalau untuk sosial media dan ya media-media lain, apakah itu sebenarnya kalau di zaman sekarang ini mempengaruhi nggak? Lumayan sih sebenarnya mempengaruhi karena kan Cita semua orang tubuh. pengen tampil itu Oh. lebih, dan kalau semua memahami kamera itu bikin kita lebih wider dan bigger. Yes. Jadi nggak apa-apa the ya. camera itu pasti kita kelihatannya sedikit lebih besar ya. Kadang-kadang orang suka nanya kan, kok kamu kelihatannya lebih seger atau lebih biar, karena kamera itu makes us a little bit, walaupun tidak pakai filter ya. Yes. We look a little bit bigger in cameras compared to reality. Dan memang kalau untuk social media banyak sekali orang lebih pengennya kan, oh dia berpenampilan manis, cara pembawaannya, karena kan you have to convince your consumer, dan produk yang memakai model atau KOL atau influencer juga membutuhkan mereka yang disukai konsumen. Misalnya ya karena lagi makan harus make sure makanannya enak dong. Iya. Nggak mungkin makanannya nggak enak, itu faktor pasti ada. Iya, apalagi sekarang ya dunia ini di makanan itu udah luar biasa ya. Kita wah digoda dengan berbagai macam sosial media ya, membuat kita pengen coba ini, pengen coba itu. Pengen beli semuanya Sama. langsung ya. Nah, untuk hal-hal yang mempengaruhi dari citra tubuh seorang wanita, apakah punya teman-teman yang mengalami karena dia depresi atau mengalami gangguan karena dibilang jelek? Kan citra tubuh itu bukan hanya gemuk dan kurus. Kalau ngomongin begitu, Mami Cu, aku sebetulnya nih, I have vitiligo. Vitiligo itu adalah discoloring pigmentation di kulit. Dan aku kebetulan adanya juga di tangan, beberapa spot di kaki, tapi ini sudah tidak menyebar ya. I nggak mau tuh, walaupun saya harus mendisplay makanan, minuman, karena kan ini tidak menular. Ini adalah sesuatu yang low immune terjadi pada orang yang kalau imunnya rendah dan ada defisiensinya pastinya. Why should we be ashamed about it? This is something yang memang kita harus jalanin. It's not contagious. Memang sempat di awal sempat ada denial, takutnya cancer. Takutnya ini what if it is skin cancer ya. Sempet sih kepikiran tuh jujur. Tapi pas I know it's vitiligo, I did research about vitiligo, and it's got nothing to do that I can harm anyone watching or looking and being next to me. Why should I feel ashamed? Saya harus terima dong. Kalau nggak saya nggak bisa bekerja. Berarti kalau nggak my activity is all stop dong. I mean looking into what I do. As an entrepreneur, my work is meeting a lot of people. I go from building to building, malls to malls, marketing products to marketing products. Berarti you're not gonna see me just because I have vitiligo. Enggak kan? Berarti nanti saya nggak ada income, nggak bisa hidupin anak-anak dong. Nah, Tapi semua orang pernah maksudnya orang kayak Pasti ya. baru-baru ini pun ada. Sempet ada yang screenshot saya punya postingan atau when I'm going live. Aku kan memang gerak-gerik nih. It's me ya. Aku memang orangnya kalau ngobrol tuh kan pasti gerak-gerik. Ada yang screenshot terus kirim ke saya. Apa ini kamu nggak malu? Enggak, saya nggak malu. oh masih ada ya? Masih ada yang DM juga, masih ada. It's how you look at things.
I know this is not contagious, I know this is not harming anyone, dan ini adalah sesuatu yang paket yang sudah saya harus alami. Saya tidak lahir dengan ini loh. This happened to me 2016 akhir 2017. Jadi baru 3 tahun yang lalu. So this come to me also as a shock. Something yang memang pada awalnya, wow, what is this? Denial, cancer. Yes, everyone definitely goes through this. Kalau dari aku sih kuncinya itu ya, number one, love yourself. You know what it is, only you, your doctor, and God can help you. Itu pakai itu motif perlu besar. dicatat ya untuk mami-mami cantik yang di sana. Tips dari Kak Hasina adalah love yourself. Love Itu yourself. paling penting. Penting banget karena you cannot surround atau give out positivity atau happiness if you are not happy. Yes. Dan kita sebagai mami penting banget untuk kita menjadi orang yang mencintai diri sendiri dan mencintai kehidupan. Betul. Kalau kita tidak ada komplain, kita sendirinya happy, kita bisa raise our children with happiness and love. Ini pelajaran yang aku alami di diriku sendiri. I did go through certain things in life yang sempat kayaknya aku kesel, bawaannya marah, pulang kerja tuh emosional. Karena kenapa kita tidak happy dengan diri kita sendiri atau kita tidak happy dengan what we're going through, Yes. our situation, our surroundings, yang ada bawaannya marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel, sempet emosional, sempet banget. Yeah. Dan akhirnya kita harus belajar kalau begini terus kasihan anak-anak, kasihan orang yang di surround kita. Loh kok gara-garanya aku misalnya keselnya sama A, tapi kenapa B, C, D, E yang nggak punya salah, jadi kena outburst emosional. Itu pelajaran yang aku lalui, tidak gampang, tapi sekarang aku bisa sharing, karena itu penting banget. Iya sih, kayak di aku sendiri sebenarnya dulu waktu aku kurus ya aku nggak tahu kan banyak hal lah yang aku pengen bikin kurus, ya kan pergi ke dokter lah, semua Pasti. aku lakuin sampai di suatu saat bahwa aku ini dicek semua hormonnya terganggu. Nah setelah itu tetap pengen, oh nggak apa-apa yang penting aku Trying is kurus. good, trying is giving an effort. Trying, and then certain point akhirnya dokter bilang ya udah kamu yang penting itu jangan stres. Nah kalau mami-mami harus tahu bahwa wanita itu mengalami yang namanya gangguan hormon itu 80%. Gara-gara stres juga. Dan itu gara-gara stres. Jadi intinya mami-mami Tidak boleh stres. jangan stres. Kita harus mencintai diri sendiri. Kita harus Dan ambil Iya. waktu untuk self care, itu penting banget. Betul. Jadi Me time ya. me time, self care time itu penting sekali. Whether it's 10 minutes in a day, even a nice hot cup of tea, atau Waktu sendiri itu waktu penting. sendiri yang mungkin kita boleh kok. We're not being selfish kalau kita bilang sama anak-anak yang berkeluarga dengan suami atau siapa, sorry ya aku minta waktu 10-15 menit sendiri. hanya untuk spa. Yes. Ya kan? Kalau spa mungkin butuh 1,5 jam. Yang penting kan ada waktu dalam satu minggu ada waktu untuk Atau sendiri, enjoy kan? your bath. Yes. Kalau yang suka mandi bubble bath gitu ya, dengan bath bombs, dengan scented atau dengan bunga, wangi-wangian sambil apa. minum teh, kalau minum cantik teh atau kalau mau sambil minum wine pun di kamar mandi, that's nothing wrong because we love ourselves dan kita sangat mencintai diri kita sendiri dan kita mencintai lingkungan kita bahwa kita memberikan yang terbaik. Untuk kita bisa memberikan yang terbaik, kita pun harus merasa kita mencintai dan mengalami yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah sebenarnya untuk Omi Chan ini kita mau masukin obrolan mami-mami cantik. Sebenarnya mami-mami cantik yang dimaksud dengan mami cantik ini bukan mami yang cantik secara Bukan harus cantik dari harus penampilan. cantik dari penampilan ya, of course karena kita kan harus tampil ya. Tapi sebenarnya mami cantik itu semuanya ada dalam diri kita. Benar. Everyone is born beautiful. Every mom is beautiful. Every mom itu punya sifat yang thriving kan. Jadi kalau mami-mami boleh mengeluarkan semua dari yang keunikan dari kita masing-masing, kita itu udah cantik. Cantik banget. Semua anak Tuhan itu dilahirkan cantik. Tuh. Itu saya percaya banget kok. Everyone is born beautiful, beautiful you in your own way of Yes. beautiful. Tapi kita harus terima aja, kayak aku sekarang harus terima dengan vitiligo ini. Saya nggak bisa bikin apa-apa kok. I still have to go on with life dan very open to anak-anak juga. Anak-anak nggak jijik, nggak apa, dan kalau Iya. yang bicara, bahkan jujur, it's my daughter yang bilang. She actually browsed and showed mom, do you know famous models also have vitiligo? Yes. Dia sampai ngasih lihat, mom look, she poses with her vitiligo. So why Why don't you?
Nah, tapi kan karena persepsi orang, persepsi dari masyarakat yang pasti benchmarknya itu karena media, ya kan? Akhirnya itu kata-kata kamu gemukan lah, kamu iteman lah, kamu ya kan? Pasti. Dan banyak juga dari orang But black is beautiful. Iya, dan itu banyak dari orang-orang justru yang mengatakan itu orang-orang terdekat kita. Bahkan ada beberapa orang yang ingin istrinya selalu tampil kurus. Oh iya, pressure. Pasti. Peer pressure itu Iya. banyak banget, tapi itu juga sudah nanti akhirnya jatuh ke bully loh. Iya, Iya, makanya itu. Karena when you're already body shaming, kan? body shaming. Nah, maksudnya seberapa understand nggak sih dari teman-teman mami-mami di sana? What is body shaming sih menurut Mbak Maya, Mami Maya? What is body Mengalami ucapan seperti itu sih dari orang terdekat, sering banget, dan itu berkali-kali, tapi masuk kanan keluar kiri. Iya. Karena kalau kita masukin ke hati, kitanya nggak happy, kita stres, kepikiran, jadinya pengen yang mengusahakan body turun banget, jadinya nggak sehat gitu kan. Mungkin kembali introspeksi. Iya sih. Kalaupun ada body shaming dan misalnya dari keluarga terdekat, itu dia bicaranya mocking atau caring. Yes. Itu dibedakan dulu. Kalau dia dari segi caring, kita himbau, kita cek, kita introspeksi. Apakah benar kita berat badan kita naik, itu mungkin kita cek. Turun juga bisa ya. Losing thyroid itu kan bisa losing atau gaining weight. So, Ada dua itu, ada Dua maksudnya. hyper sama hypo. Jadi kan bisa either you become big atau you become very thin, right? Nah, kita deteksi, kita ke dokter, kita cari kalau benar kita ada penyakitnya atau ada sesuatu, kita seek help. Yes. Tapi kalau tidak ada dari unsur medical, kita harus mengerti aja deh body kita. Kita perempuan melalui cycle. Every month we go through cycles. Yes. So our cycle pun itu membuat kita hobi makan, minum, tidak makan, tidak minum. Susah ya jadi perempuan Sampai menentukan. anak muda pun sekarang pasti going through it. You know, on your days you're about to get, you probably are thirsty. On the days you are getting, mungkin marah-marah dan pengen makan yang banyak, pengen pedes-pedes, pengen yang asam-asam. Itu kan glands kita juga terpicu ya semuanya. Jadi coming back again, we need to know ourselves. Kita need to, as keluarga, as mamis pun kita harus melihat anak-anak kita. Di sini mungkin kita sebagai mami-mami punya very important role. Kalau kita sebetulnya lemah, gimana kita akan menunjukkan kepada keluarga kita, anak-anak Penting kita. untuk mami-mami untuk Penting lebih sekali strong untuk ya. kitanya be strong. Tapi kitanya strong tuh jangan bohong. Iya. Harus strong bener-beneran, jangan camouflage. Aku nggak berani bilang no stress, tapi stress Better free ya, sedikit Better. less stress. Kalau kita stresnya banyak, ganggu mental health, otomatis immune body kita low. Apalagi di saat pandemi sekarang, imun itu nomor satu. Betul, saya sudah menjadi salah satu korban karena low immune. Vitiligo itu terjadi pada saat kita lagi low immune dan tidak sadar, tidak caring about ourselves. I went through that stage, dimana udah deh nggak peduli EGP ya, yang penting yang lain-lain dulu harus diurusin. Akhirnya apa? Saya harus bayar dengan vitiligo. What comes from inside is from your body, from your mind. It gives you a healthy mind, body, soul, supaya kita avoid mental health issues. Yes. Boleh diminum? Dari tadi kita ngobrol, Iya. Pak mau minum. Sambil ngopi. Yang paling penting mental health. Karena sebenarnya mental health itu salah satu yang kalau dibilang bukan tabu lagi, tapi di kalangan untuk mami-mami itu jarang untuk dibicarakan. Kayaknya semua deh di Indonesia atau di Atau Asia, di Asia ya. itu topik Banyak seperti juga begitu yang dulu sih tidak dibicarakan. Ditutup-tutupi banyak. Kalau sekarang justru dengan teknologi kita sudah segitu advance dan segala macam itu tinggal Mbah Google atau Siri, kayaknya udah nggak usah ada yang ditutupin deh, karena semua informasi itu bisa didapatkan dalam satu ucapan atau satu tombol. Iya. Nah, tapi kan untuk mendapatkan penanganan, nah itu kan masih susah. Penting banget kan, apalagi ya kita balik lagi ke bicara mengenai body image, healthy body image. Nah, banyak juga kan mami-mami itu mengalami depresi karena dia harus
menampilkan citra tubuh, apalagi zaman sekarang semua serba sosial media, different dari dia punya yang sebenarnya. Nah, untuk dia dan dia tidak menyadari bahwa dia mengalami gangguan seperti itu. Entah itu apa sih namanya yang kalau orang Obesitas? bukan obesitas, apa yang pengen kurus terus dia melakukan certain things. Bulimia. Ya, Oke, itu ya kalau dia keluarin lagi makanan Salah satunya. Nah, dan kalau di Indonesia aku rasa belum banyak yang pergi ke terapi Sekarang kayaknya orang kebanyakan nutrition. Kalau yang lagi ngetren Iya. yang aku tahu tapi sekarang terkadang kalau diperhatikan ya dari orang sekitar yang aku tahu, Dari kenal, itu oke, melakukan penurunan berhasil, tapi dia maintainnya agak susah, balik lagi. Iya. Menurut tuh buat apa? Yes. Ya kan? Ya. Hanya sesaat, 1 tahun, 2 tahun, balik lagi. Itu yang sering aku lihat ya. Cuma ya susah lagi kalau kita mau meyakini, tapi ya balik lagi sih kan kalau kita melakukan satu treatment, apakah itu dengan mesin atau dengan nutrition, pola makan, itu nggak bisa hanya sejalan, nggak bisa hanya one time. Yes. Itu harus menjadi sesuatu yang rutin, sama seperti exercise kan. I mean if you normally exercising terus you tiba-tiba tidak exercise, otomatis kita akan balik. Yes. Jadi Maintain Jadi maintain, harus sampai jangan menjadi temporary hobby. Iya. Kalau memang you wanna take care of your body, it has to be a lifetime and it has to be a commitment, a disiplin yang kita taruhkan pada diri kita sendiri. Jangan hari ini nggak apa-apa deh cheat day-nya kebanyakan. Kebanyakan kalau mami-mami kidenya kelamaan ya. Nah itu yang harus kita pikirin. Kalau aku, maaf ya, aku balance. I eat everything, bakmi makan, nasi Yeah. makan, karbo makan. Tapi kita tahu kuantitinya. Yang penting makan kita tuh ya secukupnya ya. Malah aku terbalik kalau makan Aku malam. Aku lebih hobi makan malam dibandingin Iya. makan siang. Tapi mungkin kan tiap tubuh Tubuh manusia itu beda-beda. Ya. Satu kan kita mengenal metabolisme tubuh kita sendiri. Kedua kita balance. Kalau aku bilang balance banget. Kalau udah tahu malam ini makan karbo. Iya, besok. Nah kalau bisa besok malamnya jangan makan karbo, gitu kan. Jadi kayak kayaknya orang balance. Indonesia harus makan karbo ya. Makan nasi ya. Tapi makan nasi sama Kalau sambal. nggak makan nasi itu kan enggak. Nah itu kalau udah tahu nih kayak kelemahan kita udah makan nasi, sambal, sayur asam pasti 3 piring. Itu nggak bisa nolak gitu ya. Menu itu diadakannya jangan tiap minggu, menunya diadakannya sebulan sekali. Jadi mami-mami harus smart ya. Pinter-pinter, Pintar-pintar balance tadi. Balance. gitu. Kalau mau keluarganya sehat juga bisa balance ya. Iya. Nah, bagaimana Mami Hasina itu mengajarkan mengenai citra tubuh yang baik dan sehat di anaknya Mami Hasina yang punya anak perempuan. Oh, oke. Oke, punya anak laki-laki. Ya, punya anak perempuan dan laki-laki. Kalau kita berdua anaknya kan Laki-laki. laki-laki semua. Kebetulan Amin anak perempuanku itu lebih ke aku bodinya. Jadi dia memang, in fact she's even taller than her brother. Yes. Lebih kecil tapi lebih tinggi. Dan kita harus terima, bukan berarti tapi saya bilang sama anakku yang gede, oh kamu pendek. No, memang hanya karena jeansnya begitu. Kebetulan mantan suami saya juga cukup tinggi. Jadi kebetulan kita tinggi dan keluarga bapakku pun tinggi. Tapi mama saya kurang begitu tinggi. Iya. Jadi kan kembali lihat dari keluarga. Anak perempuan untung dia, tapi itu sama dia punya body perutnya. Iya. Like me, very very similar. Dan aku udah kasih tau dari sekarang. So your weakness is your tummy, exactly like mine. Coba you avoid your sweet. If you know you like your drinks, kuenya dikurangin. Aku sudah mulai tidak memperbolehkan minum soda sebanyak mungkin. Iya. Jadi kalau yang namanya gas, soda, walaupun dia sudah mau teenager, dia harus minta izin. Can I drink this? Bukan karena aku pelit ya, tapi it's Buat basically kesehatan. balancing dia punya kesehatan. Sama dengan anakku yang laki-laki yang lebih besar, tapi dia punya tendensi untuk bodinya lebih sometimes big, sometimes small. Dia kalau lagi sibuk dengan soccer, he can become so thin. Tapi kalau lagi sekarang nih karena pandemic 5-6 bulan ini kan basically exercise-nya indoors ya. Iya. He's putting on a little bit of weight. Kita lagi bilang, you're putting on weight, you need to check. Dan karena dia ada unsur tiba-tiba kakinya suka merah-merah atau kalau jatuh memar. Memar. Nah itu berarti saya bilang kita harus tinjau kembali. Hereditary familyku, papaku sempat gula, meninggal juga ada gula. My ex father-in-law juga ada heart patient dan diabetic. So ini adalah sesuatu yang kembali kita harus tinjau dan
Bukannya Ya. aku larang anakku berarti doing ABC, tapi we pre-warn him. You have to remember, this is in the family. Yes. Kadang-kadang ya, orang pikir kita badannya besar, tapi dipikir kita makannya banyak ya kadang-kadang ya. Dia bisa makan lebih dikit dari saya, padahal kan saya makannya banyak. Aku makan kadang sekali makan berat. Iya, makanya balik lagi ke citra tubuh yang maksudnya yang di pikiran, yang di persepsi mami-mami lah. Banyak banget kan. Nah, gimana sih kita bisa meningkatkan self esteem kita, meningkatkan kepercayaan diri? Confidence. Kuncinya Kuncinya confidence, confidence. happy. Kembali lagi, sorry Ya, kalau iya, saya balik lagi sih. kalau saya summarize kecil begini ya, kita harus menerima tubuh kita seperti apa adanya dengan kekurangan dan kelebihan kita. Tapi kita juga membutuhkan support keluarga. Susah kalau ada pressure. Ya. Maaf kalau ada keluarga yang pressure, oh you have to lose weight, you have to look this, you have to do that. Kalau dia mulai compare kita dengan seseorang, berarti maaf, dia tidak mencintai kita setulusnya. Dia mungkin mencintai itu orang yang harus menjadi di kita. Maaf ya. Ya, Tapi betul. that means your spouse or your family doesn't love you and doesn't appreciate you for the way you are. Dan kita harus berani say no. Kita harus berani bicara bahwa this is who I am. Ya. This is me. I'm not a catalog model. Iya. Harus bilang this is me. Yes. Itu kayak lagunya apa ya? Michael Jackson. Kita harus berani bersuara. Kita harus berani bilang this is what I am. Harus mencintai Iya. diri kita dulu ya sebelumnya. It Sebelum comes back mencintai again. orang lain, kita harus Mencintai diri kita sendiri, loving who we are, believing in ourselves, accepting bahwa kita sudah, tapi dengan upaya ya, bukan berarti kita duduk di sofa, Ya. makan seenaknya, tidak mandi Ya. 3 hari, nggak dandan, nggak keramas 1 minggu. That's wrong. Nah, kalau untuk Mami-Maya gimana cara meningkatkan self esteem, confidence-nya? Ya aku sih apa adanya. Kadang kalau orang bilang, lu gemuk banget gitu kan, ya nggak apa-apa. Gue bilang, ya gue happy, gue sudah berolahraga, gue udah merasa gue sehat, I'm fine, keluarga sehat, keluarga bahagia, cukup. Dan mereka sih banyak kadang, tapi lu kayaknya kalau dikurusin sedikit bagus deh. Itu selalu terjadi. Oh selalu. Tapi kembali lagi siapa yang bilang apakah dia iri dengan kita? Karena kita sometimes bisa Ya, juga kalau dia iri. itu cowok dan cewek ya, Iya. teman gitu ya, yang tiba-tiba ngomong gitu. Aku balik lagi, ini untuk menghibur diri ya, Iya. karena aku nggak mau ikut stres dengan Iya. omongan itu. Aku selalu bilang gini, gue pernah loh merasakan body kurus begitu. Sekarang saatnya gue mungkin body segini. Karena aku pernah merasakan, kecuali aku belum pernah merasakan Iya. sih. Nah, Aku happy dengan ngomong begitu, ya udah, that's it. Ya, Tapi kita mungkin. boleh kan? Kita boleh mengimprovisasi kayak aku pun maaf ya. Sempet kan kemarin agak gemuk dikit. Udah ngerasa nih ada double chin. Ngerasa karena kan otomatis kita perempuan kan. Betul. Oke, what do I do? Kita cari solusi. Mungkin kita treatment. mm, It's one of the solution. Kalau memang kita merasa happy, kita pede dan kita yakin, why not? Bukan berarti kita tidak boleh. Betul. Tapi kita harus sadar, treatment itu tidak akan bikin kita seperti 10 tahun yang lalu Iya. atau 20 tahun yang lalu. It's gonna assist, it's gonna help. Tapi tidak 100% menghilangkan. Iya. Itu kita harus yang penting kita berusaha. berusaha. Guys. Kembali lagi berusaha. Berusaha. Terus being happy, dan tips of being happy atau me time atau self care itu sebenarnya simple banget. Mungkin di era pandemik ini yang kita masih belum boleh ABC, dan pijit atau spa masih adalah salah satu yang belum dibuka karena kondisi seperti begini. Kalau boleh aku sharing sama teman-teman, gampang kok spa di rumah sendiri. Very simple. Tipsnya ya. Tipsnya, kita pasti semua punya diffuser, kita pasti semua pakai essential oil. Sekarang kan udah harus ada. sudah menjadi yang satu keharusan, sudah menjadi booster juga, yang mana kita pasti pakai essential oil untuk mengharumkan ruangan, untuk menghilangkan toksin dan semua. Simple, we be in a room, kita nyalain musik yang enak, nyalain diffuser, meditasi sedikit, Meditasi. atau kembali mandi di kamar mandi. We women love to spend a lot of time in the bathroom. Membersihkan wajah sambil dengerin musik, sambil seduh teh yang enak, chamomile tea helps. nonton drakor gimana ya? Kalau if that makes you happy, why not? Mami sekarang kebanyakan, tapi ya gitu. Tapi jangan sampai Jangan harus sampai- nonton drakornya 7 series, kasihan tinggalin rumah, nggak masak, nggak tinggalin anak-anak, itu salah. Tapi aku paling suka begini ya, aku kalau terlalu me time sendiri itu agak, kalau aku pribadi,
Aduh kayaknya nggak Minta suka. sama teman juga boleh loh. Aku lebih seneng sama teman, Boleh. jarang ketemu. Boleh. Jarang ketemu itu obrolan lebih seru. Lebih Hey, you know, seru. ini is actually a therapy for us Iya, also. iya, benar. Mami perlu me time seperti ini ya. Ketemu mami cantik, ketemu ngobrol-ngobrol sehat, bukan gossiping ya. Yes, Kita bukan tidak gossiping. ngomongin orang lain, tapi kita membicarakan diri kita sendiri. Dan kita memberikan Usulan, positive impact Correct. buat others. atau kita menanyakan dengan teman dekat. Misalnya kayak kemarin nih aku sempat mau satu trip, aku sempat ngobrol sama Mami Julia dulu. Pernah lagi gini, oh ini gampang, oh ini bagus, oh ya oke ya. Jadi sometimes it's we Yeah. need to talk. Ini adalah juga mental health cure. Cure. Yes. Talking with others. Yes, tapi Mungkin talking-nya orang yang bisa Right, bicara. Nah, cuman kita di Asia ini, apalagi khususnya tinggal di Indonesia, siapa kita bicara menjadi the important key. Apakah Betul. kita bicara dengan teman yang benar-benar menyayangi kita, atau teman hanya yang longgar waktu, senang dengerin kita, terus tutup telepon, ngomong lagi telepon ke orang Orang lain. lain. Nah, itu yang kita sebut toxic. Toxic friend. Toxic friends, yes. Ini what we are doing is actually di hari pagi, siang, sore hari ini sesuatu yang actually is self-curing ourselves. Kita sedang ketemu abis sekian lama, Betul. you know, kumpul jumpa Betul. manis lagi, duduk ngopi ngobrol. This is already our me time. Jadi mami-mami di sana yang ingin berbicara atau sesi curhat bukan curhat juga untuk memberi sharing. Boleh. Buat mami-mami yang lain itu boleh datang ke Omi-chan. Ngobrol-ngobrol cantik dengan Cicu. Salah satu ini stres nih. Mami Ju. Iya. Benar. Nah, mami-mami cantik di sana setelah berbicara dengan Mami Maya dan Mami Hasina, kita bisa tahu bahwa seberapa penting, bukan seberapa penting, tapi citra tubuh yang perfect itu nggak ada. Semuanya hanya ada dalam pikiran dan hati kita. Kalau kita happy, kita bahagia, dan kita bisa menerima apa sih yang menjadi kita bisa menerima diri kita sendiri, dan paling penting itu kita nggak boleh stres. Betul. Gimana caranya supaya kita nggak stres? Kita harus mencintai diri kita sendiri. Harus happy from inside. Ya, happy from inside. Nah, sekian obrolan di Omi-chan, obrolan dengan mami-mami cantik ini. Saksikan obrolan-obrolan yang lain, chit-chat dengan mami-mami cantik yang lain di lain kesempatan. Terima kasih untuk Mami Hasina dan Mami Maya sudah Thank datang you, di Mami Omi-chan. Julia. Terima kasih, sampai jumpa.